Halo guys, balik lagi di channel Cerita Dani. Pada video kali ini kita akan terbang jauh ke Denmark, di mana di sana ada satu wilayah, ya ada satu tempat yang sangat menarik nih untuk dibahas, ya. Karena di sana itu ada satu komunitas di mana orang-orangnya itu tidak mau diatur, pengen hidup semau-maunya sendiri, tidak mau bayar pajak seperti orang pada umumnya, ya. Dan yang paling gila lagi, orang-orang di sana itu bebas memperjualbelikan marijuana, ya. Dan kita sepanjang video ke depan juga akan membahas hal-hal gila lain ya di tempat ini, ya. Jadi pastiin lo simak video ini dari awal sampai akhir nanti biar lo mendapatkan satu cerita yang utuh, ya, gambarnya seperti itu. Dan buat lo yang suka dengan pembahasan-pembahasan seperti ini, spin off dari beberapa peristiwa atau dari beberapa tempat di seluruh penjuru dunia, ya, silakan untuk like, share, dan subscribe. Karena kedepannya kita akan banyak sekali membahas tempat-tempat di dunia, ya, di balik satu cerita atau peristiwa seperti itu. Jadi pastiin lo nggak kelewatan satu cerita pun. So, nggak usah berlama-lama lagi, let's begin our journey, guys. Oke guys, kalau di video sebelumnya ya kita sudah jalan-jalan ke Swedia dan membahas satu fenomena psikologis di sana, ya. Kalau memang lo belum nonton videonya, lo boleh lihat videonya di sini di atas. Nanti kita akan kasih linknya juga, ya. Kali ini kita akan terbang jauh ke sisi Eropa yang lain, ya, dekat juga dari Swedia pada intinya, yaitu ke Denmark, ya. Dimana seperti yang kita tahu, Denmark ini adalah salah satu negara maju, ya, salah satu negara yang benar-benar advance di bidang manapun, ya, baik di pembangunannya maupun di ekonominya, ya. Jadi di balik keglamorannya Denmark, ya, itu terselip ada satu tempat yang waktu gua ke sana ini sangat menarik nih untuk dibahas, ya. Karena tempat ini benar-benar di mana orang itu ngerasa seenak-enaknya mereka, ya, semau-maunya mereka, yaitu tempat yang bernama Freetown Christiania. Kalau orang Denmark atau orang lokal, ya, itu menyebutnya dengan Fristaden Christiania, ya. Nah, yang bikin tempat ini unik adalah ini berlokasi di tengah-tengah, ya, benar-benar di center dari ibu kota Denmark, yaitu Copenhagen. Jadi bisa bayangkan ya, jadi di tengah-tengah satu kota yang sangat maju, satu kota besar, ini ada satu wilayah yang bermasalah. Nah, ini gue nggak tahu nih apakah di Jakarta juga ada wilayah-wilayah seperti ini. Kalau memang lo ada info, misal di negara-negara lain juga ada bermasalah seperti ini, ya, lo boleh komen di bawah. Siapa tahu nanti kedepannya kita juga bisa bahas. Nah, sebenarnya wilayah dari Kristiania ini gue nggak bisa bilang ini satu kota atau satu kelurahan juga kegedean kayaknya, ya. Kalau di sini cuman bisa disebut kayak satu perumahan gitu karena cuman seluas 7,7 hektar, ya, dan hanya berpenduduk 850 sampai kurang lebih 900 atau 1000 orang, ya. Jadi nggak terlalu padat lah, ya. Bahkan kalau misalnya kita mau ke sana, ya, itu kita nggak boleh bawa mobil, ya. Bener-bener kalau misalnya kita bawa mobil itu harus parkir di luar. Jadi tuh di sekeliling dari Kristiania ini, ya, di wilayah ini itu ada beberapa kantong parkir di mana para penduduknya sana atau para wisatawan yang mau datang, ya, itu bisa parkir di luar sana dan masuknya either itu jalan kaki atau naik sepeda. Jadi sekecil itu dan setertutup itu, ya. Jadi memang ini sangat eksklusif. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Kristiania ini sangat terkenal, ya, dan buat gua ini sangat menarik. Jadi pada intinya kalau kita lihat secara sekilas ini nothing special, ya, di Kristiania. Jadi di sana tuh memang satu komplek di mana mostly itu bangunan-bangunan tua, ya, karena memang wilayah Kristiania ini itu terdiri dari bekas komplek militer. Jadi barak-barak militer seperti itu dan bekas dari benteng pertahanan yang dipergunakan, ya, pemerintah kota Copenhagen pada waktu itu. Dan memang kebanyakan dari bangunan di sana itu sudah berdiri dari tahun 1700-an, ya. Jadi di sana itu memang banyak sekali bangunan-bangunan yang sangat terawat, ya, karena memang dipakai gitu. Jadi bangunannya sudah lama tapi juga dipakai, jadi masih sangat terawat sampai sekarang, ya. Bahkan sekarang ini menjadi salah satu tourist destination yang paling menarik juga di kota Copenhagen, ya. Dan
pada sejarahnya ya, jadi komplek barak militer itu dari tahun 1700-an kan sudah dipakai nih ya. Sampai akhirnya di satu titik tahun 1967 itu benar-benar ditinggalkan oleh pemerintah ya. Jadi cuma dijaga seperti beberapa polisi aja lah seperti itu ya, yang mengakibatkan penjagaannya tidak maksimal. Dan yang ini menjadi satu pintu masuk ya, di mana orang-orang di sekeliling Kristiania tadi ya, tadi kan Kristiania ini kan tempat yang sangat eksklusif ya, karena ini kan daerah militer ya, kita tahu lah di Indonesia juga seperti itu ya, wilayah militer kan orang tidak boleh semau-maunya gitu ya, atau sebisa-bisanya untuk masuk, jadi benar-benar tertutup sampai akhirnya ditinggalkan dan akhirnya mengundang nih ya, mengundang orang-orang di sekitar Kristiania untuk masuk, terutama para orang-orang yang memang tidak punya rumah ya, homeless ya. Jadi mereka memanfaatkan Kristiania ini ya, karena mereka berpikir oh ini banyak bangunan kosong, banyak gedung-gedung kosong, kenapa nggak saya manfaatkan untuk saya tinggal gitu, seperti itu. Dan ini sebenarnya juga menjadi salah satu wujud protesnya mereka ya, salah satu tindakan protesnya mereka kepada pemerintah Copenhagen pada waktu itu ya, karena di saat itu pemerintah Copenhagen tidak bisa memberikan satu kebijakan perumahan yang layak untuk para penduduknya ya. Jadi ya ini salah satu penyebabnya juga gitu. Jadi mereka antara terpaksa atau memang ya ini protes juga kepada pemerintah ya. Sampai akhirnya pendudukan itu berlanjut berlarut-larut ya, dan akhirnya orang sudah mulai terbiasa di sana, sudah mulai merasa nyaman, sudah merasa oh this is my home seperti itu ya. Sampai di satu titik di tanggal 26 September 1971 ya, ada seorang jurnalis ya yang sangat terkenal ya, dan juga well known sebagai seorang provokator, yaitu Jacob Ludvigsen ya. Jadi si orang ini, si Jacob ini akhirnya mendeklarasikan satu wilayah tadi ya, Kristiania tadi, sebagai sebuah negara ya. Jadi dia ingin membuat satu wilayah di mana wilayah ini adalah wilayah perlawanan ya, di mana semua peraturan dari negara Denmark itu tidak berlaku ya. Pemerintah kota Copenhagen juga tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka ingin bebas dan ingin merdeka ya. Jadi memang setelah 1971 ya, Kristiania itu seperti sebenarnya sih tidak mendapatkan pengakuan ya. Jadi mereka itu ingin berjuang bagaimana caranya ingin menjadi sebuah microstate ya, jadi satu negara yang kecil ya. Seperti yang kita tahu, salah satu microstate di dunia itu kan Vatikan ya. Jadi mereka ingin seperti Vatikan ya, di mana ada satu negara di tengah-tengah kota ya. Tapi yang membedakan dari Vatikan adalah Vatikan mendapatkan pengakuan dari negara lain dan mendapatkan izin oleh pemerintah Italia juga ya pada waktu itu ya. Sementara untuk Kristiania tidak mendapatkan izin. Tapi di satu sisi juga Kristiania ini tidak diusik ya. Jadi sama pemerintah Denmark sama pemerintah Copenhagen itu dibiarin aja gitu. Ya udahlah, kalau memang mau lo kayak gitu ya udah bebas-bebas aja gitu. Nah, karena sikap istimewa ini ya, akhirnya setelah tahun 1971 tadi ya, orang-orang yang memang tidak mau diatur ya, itu perlahan pindah ke Kristiania dan mereka membuat satu komunitas sendiri, di mana komunitas-komunitas itu akhirnya juga merasakan masa jayanya ya pada waktu itu ya. Yaitu di saat mereka mendirikan Kristiania itu, bahkan mereka juga mempunyai bendera sendiri ya, yang terpisah dari Denmark ya. Lalu juga punya anthemnya sendiri ya. Ini waktu gua dengar anthemnya agak sedikit nyeleneh sih sebenarnya ya, agak-agak aneh gitu, nggak kayak anthem yang lain ya di seluruh dunia. Lalu juga untuk secara undang-undang dasarnya mereka hanya menganut 9 aturan dasar aja ya. Ini of course sangat berbeda ya dengan negara-negara lain, di mana ya kalau kita tahu undang-undang dasar Indonesia aja bisa sebentuknya kayak buku kayak gitu, sebegitu banyaknya, dan mereka hanya cukup 9 aturan dasar aja. Sisanya itu berarti diperbolehkan ya. Yang pertama adalah dilarang mencuri ya, antar mereka ataupun dari luar seperti itu ya. Lalu juga tidak diperbolehkan adanya kekerasan, yaitu mempergunakan senjata juga. Lalu juga dilarang untuk membawa pisau di tempat umum ya. Dan yang paling penting juga dilarang untuk memakai rompi anti peluru ya. Jadi mereka itu karena mereka memperbolehkan untuk bebas mau gimana aja di seluruh kota ya. Jadi mereka
tetap takut ya, mereka tetap takut dengan adanya polisi-polisi Copenhagen yang datang ke sana ya. Jadi mereka punya pikiran buruk kalau misalnya orang pakai rompi anti peluru, ya udah itu berarti polisi, gambarnya seperti itu. Lalu juga dilarang menjual hard drugs. Nah, hard drugs ini apa? Hard drugs ini seperti info yang gue dapat ya. Hard drugs ini adalah satu golongan psikotropika ya, di mana itu terbuat dari bahan-bahan sintetis ya, biasanya juga efeknya lebih keras ya, seperti kokain atau mungkin yang lainnya lah ya. Gue nggak terlalu paham sih masalah kayak gituan ya, lo bisa cari aja di Google ya. Dan juga dilarang menggunakan vest ya, seperti vest geng motor seperti itu ya, biasanya kan banyak ya di Indonesia juga banyak pakai jaket terus ada bordirannya di belakang ya, karena mereka tidak ingin ada yang namanya peperangan di antara mereka ya, perpecahan di antara mereka. Pokoknya mereka itu united as one ya, jadi benar-benar mereka itu ingin bersatu ya, karena mereka merasa mereka itu pengen hidup tanpa aturan dan harus sedamai mungkin ya. Karena memang waktu gua ke sana itu mostly orang-orang yang tinggal di Kristiania itu orang-orang YOLO gitu loh ya, orang-orang yang punya prinsip you only live once ya, benar-benar santuy, kalem ya, pembawaannya juga santai. Kalau diajak ngobrol tuh enak banget gitu. Jadi memang santai, terus banyak bercanda juga ya, asal ada beberapa hal yang nggak perlu ditanyakan sama mereka ya, terutama ini ya, karena ini mungkin salah satu sisi kelamnya Kristiania, yaitu adalah mereka itu memperbolehkan selling yang namanya marijuana ya. Jadi hard drugs itu tidak boleh di sana, tapi kok marijuana masih diperbolehkan ya. Marijuana terus hash ya, itu juga masih boleh di sana pada masa jayanya ya, walaupun tidak menutup kejadian bahwa sebenarnya hard drugs juga diperjualbelikan di sana, walaupun secara diam-diam ya, seperti itu. Nah, karena kebijakan ini yang mengakibatkan mereka akhirnya sedikit demi sedikit itu sering berantem ya, dalam tanda kutip, dengan pemerintah Denmark, karena secara keseluruhan itu Denmark mengilegalkan ya yang namanya drugs apapun jenisnya, termasuk marijuana ya. Sementara di Kristiania mereka sampai akhirnya ya, sampai benar-benar titik akhir itu mereka tetap memperjuangkan bagaimana caranya untuk melegalkan penggunaan marijuana, at least marijuana lah ya, karena di sana tuh menjadi satu pasar ya. Saya bilang memang gue bilang kayak pasar seperti itu mereka nyebutnya sebagai green light district ya. Ini agak sedikit berbeda ya dengan di Amsterdam. Kalau Amsterdam kan red light district yang terkenal dengan enak-enaknya itu. Tapi kalau di Kristiania itu terkenal dengan green light district. Itu tepatnya ada di jalan yang namanya Pusher Street ya. Jadi sepanjang jalan itu marijuana itu dijual kayak PKL aja gitu. Jadi benar-benar orang pakai gerobak, terus semua marijuana itu ditata ya. Ini marijuana kelas ini dengan kualitas ini, seperti itu. Jadi itu ya orang bebas-bebas saja ya. Jadi itulah karena mereka juga menjadikan mereka menjadi satu mungkin sumber income utamanya mereka ya. Jadi mereka ya mau nggak mau harus mempertahankan itu juga. Jadi kalau misalnya di sana itu tadi yang gue bilang ya, kalau kanabis kan memang diperbolehkan ya. Kalau hard drugs tuh memang lewat jalur belakang ya. Jadi memang di sana tuh seabsurd itulah. Jadi mereka sampai bener-bener ya bener-bener terbuka nggak karuan ya. Jadi kalau misalnya wah dan ini kayaknya gue pernah lihat ya di satu tempat lain kayak mirip-mirip kayak Kristiania ini ya. Lo boleh komen di bawah ya, nanti gue akan coba investigasi ya kan, gue coba pelajarin, siapa tahu kita bisa angkat di video berikutnya ya. Memang tempat-tempat seperti ini agak sedikit absurd ya. Dan di sana ya untuk sekarang ya itu karena perjualbelian narkoba yang begitu besarnya ya, ini menarik ya, cepat atau lambat. Tadinya kan itu seperti home industry aja ya antar mereka seperti itu, dan akhirnya ini cepat atau lambat mengundang yang namanya kartel-kartel narkoba ya. Jadi orang-orang yang punya organisasi yang lebih besar ya, karena mereka melihat wah ini perputaran duitnya oke juga nih ya, boleh juga nih gue take over ya, buat gue jadiin satu pangsa besar di sana ya. Akhirnya di beberapa waktu ya itu terjadi peperangan juga di sana ya. Mungkin tidak semasif waktu kayak di Meksiko ya seperti itu ya, karena memang secara garis besar kan ingat
Copenhagen itu juga melarang adanya narkoba ya. Jadi ya mungkin secara kartelnya juga tidak bisa bergerak bebas ya, tapi mereka sedikit demi sedikit mulai memasukkan pengaruhnya di sana ya, yang mengakibatkan terjadi perselisihan antara mereka ya. Padahal di sana itu memang mostly orang-orang hippies ya. Jadi orang-orang hippies itu ya lo bisa searching aja di Google atau di internet ya. Orang hippies itu orang-orangnya bener-bener yang dah nggak mau deh, bener-bener peace aja, santai aja, damai aja, lebih suka ngalah kayak gitu. Nah, karena mulai berubah nih ya, mulai berubah haluannya, jadi tadinya itu santai, yang tadinya itu tenang, itu mulai ada peperangan, mulai ada tembak-tembakan yang mengakibatkan juga orang-orang di sana itu menjadi tidak nyaman pada akhirnya ya. Dan hal ini juga dilihat oleh pemerintah Denmark yang memaksakan akhirnya ya itu peraturannya, terus juga perundang-undangnya itu masuk ke Kristiania ya. Sampai akhirnya di satu titik itu benar-benar di Kristiania itu tidak boleh yang namanya perjualbelian drugs lagi ya. Jadi sekarang itu polisi dari kota Denmark ya, atau polisi dari Denmark ya, pemerintah kota Denmark itu juga sekarang boleh masuk ke Kristiania, dan bahkan beberapa kali juga sudah menangkap beberapa bandar ya, seperti itu. Jadi sekarang ini untuk kondisi sekarang Kristiania sudah mulai kondusif ya, karena memang dari pemerintah kota Copenhagen sendiri, Kristiania ini dijadikan satu wisata sejarah ya, di mana di sana itu menjadi salah satu sisi kelam dari kota Copenhagen juga ya. Dan di sana juga sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan ya, tadi saya bilang ya, karena banyak bangunan tua yang sangat terawat ya, walaupun pada kenyataannya itu banyak terjadi vandalisme ya. Jadi tembok-temboknya tuh dicoret ya, benar-benar nggak karuan ya, tapi secara fisik itu masih oke. Jadi memang dijadikan salah satu objek wisata yang besar juga ya, banyak sekali visitornya ke sana ya. Dan sekarang kalau ada yang nanya, Mas masih ada jualan narkoba nggak? Masih aja sih. Jadi memang ada aja yang jual, cuman itu ya tidak terang-terangan ya. Makanya di sana kalau misalnya kita mau masuk, mau wisata ke Kristiania ya, untuk sekarang ya, itu ada di pintu masuknya itu ada satu papan besar ya, di mana di sana ada 3 aturan ya. Yang pertama have fun ya, di sana tuh nggak boleh sedih ya, benar-benar harus senang ya, harus benar-benar menikmati ambience-nya, menikmati segala macamnya, karena di sana juga sekarang banyak sekali restoran, terus juga ada beberapa klub musik dan segala macam. Yang kedua, jangan lari. Ini karena di sana ingat ya, orangnya banyak-banyak yang hippies ya, jadi mereka lebih santai, kalem ya, karena kalau lihat orang lari itu mereka bisa panik ya. Jadi ya ditakutkan ada terjadi kepanikan. Jadi jangan lari, santai aja, jalan kalem ya. Dan yang terakhir adalah dilarang untuk mengambil foto ya. Jadi yang mereka takutkan adalah di saat ada orang yang transaksi narkoba atau transaksi marijuana, nggak sengaja lu foto ya, dan itu bisa jadi masalah bagi mereka nantinya ya, karena ya bagaimanapun itu tidak bisa dilepaskan ya dari kebiasaan orang dari Kristiania, yaitu ya memakai marijuana itu ya. Makanya sekarang di sana juga karena orangnya juga santai, mereka milih ketenangan, mereka juga ngisep marijuana, dan akhirnya itu memang olahraga favoritnya orang-orang sana itu ya yoga, meditasi ya. Ya mungkin salah satu pelengkap juga ya. Gue juga kurang tahu ya. Mungkin yang teman-teman yang punya pengalaman hal-hal seperti itu bisa komen di bawah ya, atau misalnya revisi gue. Enggak Mas, enggak kayak gitu kok gitu ya. Enggak harus pakai marijuana bisa tenang ya. Gue juga nggak tahu karena gue nggak punya pengalaman di sana ya. Dan di Kristiania itu sendiri ya, karena memang image-nya ini sudah mulai berubah ya, dari yang tadinya salah satu tempat tergelapnya di kota Copenhagen sekarang menjadi satu tempat yang hype ya di sana. Itu juga akhirnya menarik para brand-brand besar ya, itu untuk melakukan launching produk juga di sana ya. Jadi mereka itu sering melambangkan Kristiania ini sebagai satu tempat di mana orang-orang itu selalu punya kehidupan yang menyenangkan ya, selalu mempunyai youth spirit ya, di mana di sana orang-orang yang bebas. Nah, dan itu kalau misalnya ada brand-brand yang mempresentasikan hal tersebut ya, biasanya dia akan launchingnya di Kristiania seperti itu. Dan juga di Kristiania ada beberapa istilah apa ya, festival musik ya yang cukup terkenal ya, yaitu adalah Jazz
Jazzcluben ya. Jadi satu festival jazz yang cukup besar ya, biasanya tuh diadakannya itu tadi di apa, di Pusher Street ya, di Greenlight District tadi. Jadi lo bisa nikmatin musik jazz sambil lo juga bisa ngeliat sejarah masa kelamnya dari Kristiania ya. Jadi memang untuk sekarang kalau misalnya lo jalan-jalan ke Copenhagen, Kristiania itu udah aman, udah safe ya. Jadi karena memang pada intinya itu memang di Copenhagen itu salah satu tempat teraman juga ya. Jadi termasuk juga di Kristiania. Jadi memang itulah salah satu tempat yang menurut gua gila banget ya pada masanya, berani menentang negara landlordnya dia ya. Jadi berani seenak-enaknya sendiri, berani menentukan aturannya sendiri, bahkan berani memperjualbelikan hal yang ilegal ya di tempat yang sebenarnya bukan tempatnya ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi pelajaran ya buat kita semua, jangan kurang ajar ya sama landlordnya kita. Oke, jadi misalnya lo juga punya beberapa info atau beberapa informasi yang kira-kira ada tempat-tempat di dunia ya yang mirip-mirip nih kayak gini, atau mungkin di Indonesia juga ada, lo boleh komen di bawah ya. Jadi biar kedepannya kita juga bisa bahas ya, dan untuk menjadi info bagi yang lain. Oke ya, jadi jangan lupa buat lo semua untuk like, share, dan subscribe, karena kedepannya kita akan bahas beberapa tempat lain yang sudah gue siapkan ini ya. Dan kedepannya di bulan puasa, insya Allah gue akan tampil setiap hari untuk memberikan cerita-cerita ya selama bulan puasa sembari lo nunggu buka puasa ya. Semoga aja bisa terjadi projectnya, dan see you in the next journey guys. Ciao kakao.